Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Arsita Adiwinta dalam liputan TV UNS. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan yang ada di kota Solo. Karena kota Solo merupakan suatu kota yang masih kental akan kebudayaannya. Salah satunya Keraton Kasunanan Surakarta. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang sudah berada di dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan sejarah singkat Keraton Kasunanan Surakarta, Bapak. Oke, ya jadi ini adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Itu adalah keraton yang meneruskan dari dinasti-dinasti kerajaan lama, dari kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, kemudian Mataram. Dan keraton terakhir berada di Kartosuro itu karena geger Pacinan, keraton Kartosuro hancur. Kemudian Pakubono II itu memindahkan ibu kota kerajaannya yang berada di Desa Solo. Itu terjadi pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Itu pindahnya keraton dari Kartosuro ke Desa Solo, kemudian berubah nama menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Dimulai oleh Pakubono II. Kemudian setelah pindah di Desa Solo menjadi nama Keraton Surakarta, terjadi perang saudara dengan Pangeran Mangkubumi. Kemudian Pangeran Mangkubumi mendirikan kerajaan baru yang bernama Keraton Yogyakarta Hadiningrat, ditandai dengan perjanjian Giyanti. Hamengkubuwono I sebagai raja pertamanya. Kemudian tahun 1777 itu terjadi perang lagi dengan namanya Raden Masa. Itu adalah semacam keponakan dari raja. Jadi Pakubono II punya kakak Pangeran Mangkunegoro yang memberontak, terjadi perang saudara. Terus Raden Masait mendirikan kekuasaan sendiri yang bernama Pura Mangkunegaran. Jadi keratonnya terpecah dengan Keraton Jogja, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Kemudian Keraton Surakarta itu memerintah berkuasa selama kurang lebih 200 tahun dari Pakubono II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 9, 10, 11 sampai ke-12. Di masa Pakubono ke-12 terjadi peristiwa kemerdekaan. Jadi setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya tanggal 1 September tahun 1945, Pakubono XII itu menyatakan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Disitulah kekuasaannya sudah beralih ke kekuasaan negara. Tapi kerajaan atau rajanya masih berlanjut. Pakubono XII itu meninggal tahun 2004, kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Pakubono ke-13 sampai sekarang ini yang berusia kurang lebih 74 tahun. Nah, itu sejarah berdirinya Keraton Surakarta. Nah, kemudian adanya keraton seluas ini, dari mana dana pengelolaannya, Pak? Jadi ada dana subsidi dari pemerintah atas nama Cagar Budaya. Di samping itu juga ada dari donatur-donatur seperti itu. Kemudian terkait kondisi keraton saat ini, Bapak apakah bisa menjelaskan keberadaan saat ini dari ke yang dulu sampai sekarang itu ada perbedaan tidak? Jadi kalau kerajaan di masa kerajaan itu memang fungsinya sebagai penguasa, jadi ada kewenangan untuk mengelola wilayahnya. Tapi setelah tahun 1945 itu keraton fungsinya di samping satu sebagai rumah tempat tinggal raja, yang kedua adalah tempat untuk melestarikan tradisi, adat, dan budaya. Itu saja fungsinya keraton. Untuk kemudian di keraton ini tempat yang paling ikonik di Keraton Surakarta, dan kemudian apa maknanya ikonik tersebut? Jadi di sini ada bangunan yang paling dikenal oleh masyarakat Surakarta, yaitu namanya Panggung Songgobuwono, menara yang tinggi itu dibangun tahun 1782, ada tingkat 4, tingginya 30 meter, bahkan masyarakat Solo sendiri menghormati, jadi tidak membuat rumah yang lebih tinggi dari menara itu. Itu fungsinya adalah tempat pengamanan atau melihat musuh, juga untuk melihat bulan. Ada legenda tentang tempat untuk bermeditasi raja atau semacam tempat komunikasi atau bertemunya raja dengan Ratu Pantai Laut Selatan. Kemudian di sini kan masih terdapat abdi dalam ya, Pak? Okay. Kemudian apakah masih ada kegiatan abdi dalam di sini? Ya masih ya, jadi abdi dalam itu adalah sebagai petugas-petugas yang membantu meneruskan dari tradisi-tradisi kerajaan. Seperti yang di sana itu ada para abdi dalam
Darat yang ini habis selesai membersihkan bangunan atau tempat-tempat di sini, juga ada yang selesai memberi sajen-sajen itu juga. Nanti di waktu-waktu tertentu ada yang membunyikan gamelan-gamelan itu, dan kalau ada acara itu nanti akan melibatkan lebih banyak abdi dalam lagi. Apa saja kegiatan-kegiatan di dalam Keraton Surakarta tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, jadi kegiatan keraton itu ada kegiatan-kegiatan besar seperti misalnya kalau malam satu suro itu ada acara jamasan, jadi membersihkan pusaka-pusaka kerajaan. Nanti setelah itu akan dikirapkan, jadi diarak keliling keraton biasanya dari jam 12 malam sampai jam 3 atau jam 4 pagi bersama hewan sakral, hewan keramat, yaitu kerbau bule, kerbau Kiai Slamet itu namanya. Kemudian kalau pas acara Jumenengan itu semacam ulang tahun pelantikan raja, di situ ada acara besar. Di sini ada kegiatan tarian, yaitu tarian sakral namanya tarian Bedoyo Ketawang. Kemudian nanti pas acara sekaten atau mulutan atau gerbek itu akan membunyikan gamelan peninggalan dari para wali, itu dibawa ke Masjid Agung, akan dibunyikan selama kurang lebih 1 minggu. Diakhiri nanti dengan acara gunungan, jadi membuat semacam tumpeng raksasa sebagai tanda bentuk syukur, kemudian dibawa ke masjid, didoakan, kemudian untuk acara rebutan. Itu juga terjadi kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha itu ada acara gerbek, ada gunungan kerajaan seperti itu. Framerooms Audio Visual. Mungkin tadi setelah dilihat dari awal sampai akhir, mungkin saya rasa ini yang cukup menarik sih, Pak, yaitu Kiai Rojo Molo. Oke. Mungkin Bapak bisa jelasin sejarahnya Kiai Rojo Molo gimana? Jadi ini Kiai Rojo Molo ini adalah patung atau hiasan yang dipasang di depan kapalnya raja. Nah, pada waktu itu Raja Pakubuwono keempat tahun 1788 itu punya istri dari Raja Madura, Cakranirata. Untuk pergi ke Madura itulah beliau itu naik perahu dari Sungai Bengawan Solo, nanti melewati sampai ke Surabaya, itu pergi ke Madura. Nah, dalam perjalanan itu kan dulu dianggap supaya terhindar dari molo, dari bahaya, itu dipasanglah di depan kapalnya itu Kiai Rojo Molo ini. Jadi bermakna atau bermaksud untuk supaya raja itu selamat sampai tujuan, terhindar dari malapetaka seperti itu. Jadi ini digunakan oleh Pakubuwono keempat dalam berlayar menuju ke Kerajaan Cakraningrat Madura tahun 1788. Kemudian setelah saya lihat tadi juga banyak sekali komplit ya, Pak, sejajan. Iya. Itu maknanya apa ya, Pak? Iya, jadi memang di antara benda-benda yang di museum ini yang paling banyak sajennya adalah di depan Kiai Rojo Molo ini. Jadi setiap hari Selasa Kliwon, Kiai Rojo Molo ini memang harus diberi banyak sesajen-sesajen seperti yang dilihat itu. Jadi memang menurut dari paranormal keraton itu pernah terlambat atau lupa diberi sesaji, jadi
Kiai Rojomolo ini marah, jadi mengeluarkan bau amis di ruangannya ini gitu. Selanjutnya, kita beralih ke kuliner yang masih ada di sekitar keraton, yaitu dawet Solo. Penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya, Angel. Ya, terima kasih Arsita. Sekarang saya bersama dengan Ibu. Busana Ibu sudah berapa lama jualan di sini? ya kurang lebih 10 tahun Kenapa milih berjualan di sini, Ibu? ini meneruskan Pak D saya. Eh, Ibu kenapa memilih jualan dawet dan apa sih Bu ciri khas dari dawet itu? Ya saya suka ini dawetnya khas Solo, Mbak. Ya udah, terima kasih ya Bu. Ya Mbak. Wah, kelihatannya segar sekali ya Angel menikmati kuliner yang ada di sekitar keraton dengan cuaca yang sangat mendukung. Selanjutnya, kita akan ke surganya barang antik bersama rekan saya yang sudah berada di sana, yaitu Anggi. Terima kasih Arsita, saya melaporkan dari Pasar Windu dengan Ibu Nana. selaku Kebetulan saya ketua paguyuban di sini. sebelumnya saya izin wawancara Ibu. Monggo. Saya akan bertanya yang pertama, sejak kapan Pasar Windu ini dibangun dan mungkin Ibu bisa menceritakan sejarahnya secara singkat. Kalau Pasar Triwindu ini dibangun sejak tahun 1939 sampai sekarang. Kebetulan waktu itu Mangkunegoro yang ke-7 memperingati ulang tahunnya. Dan dulu Triwindu itu namanya Windu Jenar. Kemudian dirubah, disimpelkan menjadi Pasar Triwindu. Karena Triwindu itu termasuk masih ada hubungan dengan Mangkunegaran. Satu, dari sisi geografisnya kan memang masih satu lingkup, ya. Dua, kebetulan juga dari silsilah sejarahnya itu ada hubungannya juga. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan tuh, apa sih ikonik dari pasar ini sendiri yang ada di kota Solo ini selain dari barang-barang antiknya mungkin? Kalau ikonnya sih kita lebih ya ke barang antik ya Mbak ya, karena kan memang ciri khasnya itu, satu ciri khasnya itu se-Indonesia itu memang yang pasar barang antik terbesar dan tertata yang benar-benar difokuskan dalam bentuk pasar memang di Triwindu. Sementara di Semarang itu ada, Malang ada, di Jakarta ada, tapi kan porsi dan poinnya kan mereka cuman di ruko, cuman berapa ruko aja. Sementara kalau di Triwindu itu programnya Pak Jokowi memang dipusatkan. Cuman dulu pasar Triwindu itu kan gabungan Mbak antara dagangan onderdil dengan barang-barang antik. Tapi akhirnya dipisah setelah ada pembaruan, dipisah. Jadi yang onderdil dipisah ke Pasar Pelitian atau ada, nah sementara yang Triwindu kita masih di sini. Terus mungkin barang-barang yang mungkin banyak dicari, terus kenapa kok bisa sampai banyak banget dicari sama pengunjung itu apa ya? Kalau saya cerita sedikit, di Triwindu itu memang identik dengan barang antik. Iya. Sementara yang benar-benar antik itu hanya beberapa pedagang yang punya. Karena kalau antik itu pasti identik mahal, ya kan? Karena susah dicari. Nah,
kita kebanyakan barangnya itu barang retro, jadi seperti barang tiruan. Yang sekarang banyak dicari itu adalah hiasan-hiasan, lampu gantung dan kursi. Non sewu seperti kursi yang seperti ini. Karena kalau bisa dilihat tempat ngopi sekarang itu kan dia desainnya vintage. Nah, kalau dia pakai yang lama, kayaknya terlalu mahal untuk budget penataannya gitu. Jadi mereka cari yang sesuai budget tapi kesannya tetap kayak lawasan. Nah, sebenarnya kalau kita pinter dengan anak muda yang sekarang itu pinter milih barang, pinter menatanya, orang juga nggak bakalan tahu kalau ini barang lawas apa ora toh. Orang kan nggak tahu, tergantung pinter-pinternya kita, kecuali jenengan kolektor. Kolektor begitu masuk Triwindo melihat barang, dia udah tahu itu barang lama dan dia pasti akan menghargai nilai itu. Nawarnya pun juga nggak jauh-jauh amblek banget dari penawaran pedagang gitu. Karena kalau kolektor itu mereka sudah punya insting sendiri bahwa oh ini nilai seninya sebesar ini, bedanya sama anak sekarang seperti itu. Mungkin sudah cukup. Yeah, Terima kasih Bu. Monggo.